Shalom Tuhan yang terkasih, kembali lagi beribadah bersama GPEI Manado. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu teduh sejenak. Bapa kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat hari yang indah ini. Kembali kami datang mempersekutu Tuhan, meskipun melewati online Tuhan, tapi kami bersyukur kami masih boleh datang untuk menaikkan setiap pujian dan menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan setiap ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhir ini. Terima kasih Bapa, hari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Yesus Engkau Juru Selamat kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan.
kami sungguh bersyukur di saat ini kami boleh lagi beribadah secara online di GBI Manado di hari Minggu ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau melihat isi hati kami di dalam kami yang terus haus, terus ingin merasakan hadirat Tuhan lewat perenungan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, lewat refleksi, lewat apa yang akan dinyatakan oleh abdi-Mu ini di dalam pewartaan firman, boleh masuk ke dalam hati pikiran kami, agar kami boleh renungkan itu siang dan malam setiap saat, dan boleh menjadi penguatan, serta kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan di dalam kitab suci Perjanjian Baru, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Tuhan, sebab kamu telah menerima firman Tuhan yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Tuhan yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Tuhan di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Tuhan tidak mereka pedulikan, dan sebuah manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malah lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Puji Tuhan, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di saat ini adalah keteguhan dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara, di saat sekarang ini, di dalam situasi, di dalam kondisi yang tidak lagi seperti sedia kala, yang tidak lagi pada jalur yang seharusnya, yang kita rencanakan, yang kita ingin lakukan, kita pikirkan. Oleh karena kondisi sekarang yang disebut new normal, akibat adanya COVID, akibat adanya pandemi, segala sesuatu yang kita lakukan dibayangi oleh ketakutan, dibayangi oleh rasa takut yang terus menggerogoti, baik di dalam pribadi, saudara dan saya, maupun secara kolektif, secara keseluruhan, secara kelompok, secara keluarga, secara institusi, bahkan negara sekalipun, bahkan bangsa sekalipun mengalami suatu kondisi ketakutan di dalamnya akibat COVID yang mengharuskan adanya new normal yang tidak lagi terbiasa, yang bukan seharusnya kita menjadi pola hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, new normal itu pula yang membuat gereja, setiap umat Tuhan yang percaya terus memikirkan kembali bagaimana memberitakan Injil di tengah pandemi. Bagaimana suara Kristus, suara kenabian, bagaimana memberitakan keselamatan dari Yesus Kristus di tengah pandemi ini, bagaimana caranya? Jadi semacam ada ketakutan dan juga tidak lagi
adanya suatu kesiapan, tidak adanya lagi keteguhan hati dalam memberitakan Injil akibat situasi sekarang ini. Tetapi oleh karena gereja, oleh karena para pemimpin yang terus rindu, yang telah siap untuk memikul salib, untuk terus mewartakan firman, dan juga manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, yang diberikan kapasitas untuk mengerti kebenaran, yang diberi kapasitas, rasio, daya kreativitas untuk terus memikirkan bagaimana sikap kita agar Injil terus diberitakan, agar keteguhan hati untuk rindu kepada sesama, untuk rindu untuk memberitakan firman terus dinyatakan dengan baik. Lahirlah gereja online, gereja yang tidak terbatas dalam tembok gedung gereja, gereja yang terus di dalamnya melalui media online, dalam jaringan atau daring YouTube yang seperti dilakukan, di dalamnya ada suatu keteguhan hati untuk tetap memberitakan Injil. Dan hebatnya tidak lagi terbatas dalam suatu tempat, tetapi saya misalnya yang ingin beribadah, atau saudara yang ingin beribadah di GPI pada saat yang sama atau setelah selesai ibadah, jikalau rindu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, tinggal di swipe up, tinggal mengetik apa yang mau, atau firman atau ibadah seperti apa yang cocok, ibadah seperti apa yang mau untuk rindu umat Tuhan untuk beribadah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan atau kondisi ketakutan sebenarnya juga dialami oleh umat Tuhan yang berada di Tesalonika, khususnya yang menjadi pokok perenungan kita saat ini. Tetapi di dalam teks ini kita mulai dengan bagaimana Paulus atau Rasul Paulus itu bersyukur kepada umat Tuhan di Tesalonika. Bagaimana sukacita Paulus melihat ketaatan, melihat setiap umat Tuhan menuruti firman yang telah diajarkan, dan mereka dijelaskan mereka menerima firman, kabar keselamatan, kabar sukacita tentang Yesus dengan sukacita, dengan hati yang penuh gembira. Mereka menerima, mereka mendapatkan firman itu yang diberitakan oleh Paulus dan juga rasul lainnya, rekan-rekan sepelayanannya kepada umat Tuhan Tesalonika. Umat Tuhan tersebut terima dengan sukacita. Walaupun ada konsekuensinya, dijelaskan di ayat ke-14 dan 16, di sini dikatakan mereka juga menghadapi tekanan. Umat Tuhan di Tesalonika menghadapi tekanan penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang fanatik, orang-orang Yahudi yang punya pemikiran keagamaan yang sangat-sangat eksklusif, yang sangat-sangat tertutup, yang tidak mau terbuka. Apalagi mereka tidak akan pernah percaya Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai penyelamat. Dikatakan bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah melakukan penganiayaan. Apa yang dijelaskan, apa yang berkenan kepada Tuhan tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi karena mereka mau menghalangi kami memberikan firman Tuhan. Seperti ada suatu ketidaknyamanan di dalam diri orang-orang Yahudi fanatik ini, sehingga mereka mau melakukan segala cara, bahkan tindak kekerasan pun mereka halalkan, agar mereka berusaha untuk mempreskan, menekan tentang Injil, menekan setiap orang untuk percaya kepada Yesus. Tetapi walaupun mereka umat Tuhan rela untuk dianiaya, mereka rela untuk menghadapi tekanan, tetapi di saat yang sama mereka tetap bersukacita, mereka tetap mau menerima firman Tuhan. Dan inilah yang membuat Rasul Paulus yang berada jauh dari mereka pada waktu surat ini ditulis tetap bersyukur, tetap bergembira atas respon dari setiap umat Tuhan di Tesalonika. Di ayat 17 juga dijelaskan jauh tapi dekat, jauh secara fisik, jadi sudah ada physical distancing pada waktu itu, jauh secara fisik, tetapi hati mereka, relasi mereka di dalam Tuhan
begitu dekat, begitu nyata, dijelaskan di ayat yang ke-17. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha datang untuk menjenguk kamu. Walaupun ada semacam kesusahan dari Paulus untuk melihat secara langsung, untuk berkunjung secara langsung, oleh akibat tekanan sosial dari orang-orang yang eksklusif yang tidak mau tunduk kepada pekabaran Injil tentang Yesus Kristus, tetapi dijelaskan bahwa seketika terpisah dari umat Tuhan, tetapi tidak jauh dari hati. Orang yang sudah dipersatukan oleh Injil Yesus Kristus di dalam satu aspek spiritualitas yang sudah dipersatukan, diikatkan oleh kasih Kristus, menjadi saudara seiman, walaupun jauh secara fisik, tetapi ada suatu rasa intuisi, emosi, nilai-nilai spiritual Kristus yang sudah melekat di dalam hati setiap orang, yang sudah melekat dalam pikiran setiap orang. Walaupun berbeda-beda, misalnya beda-beda golongan berasal dari mana, yang satu dari mana, yang sangat berbeda secara kebudayaan, tetapi kalau sudah disatukan, sudah satu pikiran di dalam Kristus, sukacita yang tidak ternilai itu nyata di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan Paulus ada pada setiap pribadi umat Tuhan di Tesalonika. Pengharapan seperti apa? Pengharapan tentang parusia, pengharapan tentang kedatangan Yesus kembali. Ada suatu pengharapan Paulus kepada setiap umat-umat Tuhan, termasuk di Tesalonika. Dijelaskan di ayat yang ke-19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Jadi orang-orang yang sudah dipersatukan, saudara dan saya yang juga sudah dipersatukan oleh kasih Kristus di dalam iman kepercayaan kita kepadanya, punya suatu pengharapan agar Yesus terus menopang, agar Yesus terus menolong, agar Yesus terus memberikan suatu penguatan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan itu pula yang dirasakan oleh Paulus, dan itu juga yang menjadi harapan Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Tesalonika, umat Tuhan yang baru percaya, yang masih harus diberikan nutrisi setiap saat secara dinamis, secara terus-menerus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan orang percaya merupakan kemuliaan dari para rasul, dari setiap orang percaya. Persekutuan sukacita mereka, inilah yang menjadi dasar Paulus. Persekutuan orang percaya, sukacita karena telah menerima Yesus Kristus, menjadi suatu kebahagiaan yang tiada taranya, yang tidak dapat diukur oleh setiap orang manapun. Inilah yang menjadi suatu pengharapan, yang menjadi suatu sukacita di dalam diri Rasul Paulus dan juga rekan-rekan sepelayanannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini kita diajak di dalam situasi ini, di dalam apa yang disebut new normal ini, akibat pandemi, akibat apapun yang menjadi sesuatu yang tidak lagi enak di dalam kehidupan manusia, tidak menghalangi setiap orang untuk memberitakan Injil. Di dalam 7 atau 8 bulan akibat pandemi ini, justru Injil semakin diberitakan melalui media online. Ada begitu banyak webinar-webinar tentang kekristenan, ada begitu banyak ibadah-ibadah yang terus dilakukan, ibadah-ibadah yang terus hadir melalui Zoom, melalui Google Meeting, melalui YouTube, bahkan di Facebook. Para pengkhotbah terus memikirkan, para pengkhotbah terus memberikan suatu tema yang relevan dengan kehidupan orang percaya, agar terus diberikan suatu kekuatan agar iman mereka tetap kokoh walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, kabar Injil di dalam situasi yang terdapat banyak pergumulan justru lebih menguatkan umat Tuhan dalam mereka mengalami firman Tuhan. Kita melihat kekristenan mula-mula awal pertama, semakin orang Kristen itu disiksa, difitnah, dibunuh, diberikan suatu hal-hal yang tidak baik,
justru Injil semakin tersebar di dunia. Justru orang-orang Kristen semakin banyak. Justru kabar sukacita tentang Yesus Kristus terus disebarkan di dunia. Inilah yang menjadi suatu sukacita di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi suatu kabar baik, dan inilah yang menjadi hal untuk terus meneguhkan setiap orang percaya di dalam memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, gereja kiranya terus membangun relasi. Gereja terus membangun suatu keunikan di dalam diri gereja, bukan hanya dalam aspek institusi saja, tetapi dalam aspek untuk memuliakan Tuhan, di dalam aspek untuk bersukacita. Jadi gereja terus menyatakan diri bukan hanya di dalam internal gereja saja, tetapi gereja menyuarakan secara eksternal berkaitan dengan isu-isu yang ada di dalam dunia, isu-isu yang menarik perhatian banyak orang, yang menjadi pergumulan, baik pergumulan secara pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan secara lokal dalam masyarakat, bahkan pergumulan global bersama. Gereja harus terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya yang mendengarkan, saudara dan saya yang merenungkan firman ini, terus diberikan kekuatan bahwa saudara dan juga saya pasti akan dikuatkan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari seperti umat Tuhan yang ada di Tesalonika menerima firman Tuhan yang diberitakan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh suatu kejujuran bahwa firman itu memberikan sesuatu yang baik bagi saudara dan saya. Firman yang terus menguatkan kita, firman yang tidak henti-hentinya merubah pola pikir kita yang egois, pola pikir kita yang contoh ke dalam diri kita sendiri, menjadi pola pikir yang memandang kepada Yesus, memandang kepada Kristus yang lebih dulu memberikan teladan kepada kita. Walaupun tekanan-tekanan di mana saja datang menghalangi, tekanan-tekanan bahkan dijelaskan di ayatnya yang ke-18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malah lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Iblis tetap terus mengawasi agar firman tidak lagi diberitakan, tetapi jika iman kepercayaan kita terus teguh di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang membimbing kita terus dikuatkan. Jangan khawatir saudara, kekuatan Injil menyelamatkan dan membuat kita memandang segala sesuatu tidak lagi berdasarkan pandangan dunia, tetapi pandangan tentang Kristus itu sendiri. Kiranya renungan kita atau pemberitaan firman Tuhan kita saat ini boleh memberikan kekuatan bagi kita, boleh terus memberikan suatu pengharapan bagi kita, boleh memberikan suatu nilai-nilai positif bagi kita, dan boleh kita menjalani hidup kita dengan penuh sukacita, penuh dengan optimisme diri, penuh dengan hal-hal yang senang, gembira, oleh karena hanya Kristus yang menguatkan kita di tengah pergumulan hidup. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di saat ini di kebaktian Minggu GPI Manado. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, yang telah kami paparkan, renungkan, begitu nyata ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberikan suatu firman yang begitu indah yang kami terima dengan penuh sukacita walaupun di tengah tantangan pergumulan hidup yang terjadi. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bersyafaat untuk setiap umat Tuhan, anggota dan simpatisan GPI Manado yang terus menyaksikan, mengikuti ibadah Minggu GPI Manado. Kiranya Tuhan memberkati mereka,
kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kesehatan bagi setiap umat Tuhan yang menyaksikan, yang terus mengikuti, dan juga biarlah ya Tuhan pergumulan yang ada dalam kehidupan mereka Engkau tahu pribadi lepas pribadi. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan menolong mereka, dan biarlah mereka terus menyaksikan kemuliaan Kristus di dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan terus taat untuk melakukan firman Tuhan seperti yang Yesus ajarkan, seperti semangat para rasul Paulus dan juga rasul-rasul lainnya yang giat untuk memberitakan Injil, yang teguh hati untuk mewartakan kabar baik. Ya Tuhan, di tengah situasi ini kami juga berdoa buat tenaga medis dan juga pasien yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan menolong mereka, kiranya perawatan yang mereka dapati dari tenaga kesehatan, para dokter, perawat, kiranya boleh berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, imun mereka terus ditingkatkan untuk semakin kuat menahan berbagai macam virus, bakteri yang hinggap di dalam tubuh mereka. Kiranya Tuhanlah yang menolong dan Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, di dalam suatu kesatuan sebagai negara yang berbeda-beda, yang terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras, tetapi satu di dalam keindonesiaan melalui Pancasila sebagai dasar negara. Kiranya Tuhanlah yang terus melawat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden, memberkati jajaran menteri dan pemimpin atau kepala daerah yang Tuhan percayakan untuk mensejahterakan rakyat melalui program-program pemerintahan. Biarlah segala macam apa yang direncanakan oleh pemerintah boleh memberikan kesejahteraan bagi rakyat, khususnya di dalam bantuan sosial akibat krisis pandemi, di dalam aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan juga aspek kesehatan. Kiranya Tuhan menolong agar setiap masyarakat boleh mendapatkan bantuan sosial yang layak seperti yang sudah direncanakan oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah-daerah. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara khususnya, kiranya tetap teguh untuk memberitakan Injil dengan berbagai macam inovasi yang ada, dengan berbagai macam pemikiran yang semakin maju oleh karena dukungan dari teknologi informatika, media sosial yang terus memberikan dampak yang positif di dalam pemberitaan Injil. Biarlah para pelayan Tuhan, para misionaris, dan juga anggota-anggota gereja interdenominasi gereja yang ada, terus Tuhan berkati, terus Tuhan kuatkan agar satu kesatuan hati, ikatan di dalam kasih Kristus terus nyata di dalam kehidupan bergereja. Ya Tuhan, inilah seluruh syafaat kami, inilah doa permohonan kami. Doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dijadikanlah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari peninjauan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri kebaktian minggu GPI Manado secara online, dan mari kita menutup ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang terus membimbing mengarahkan kita di dalam setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, mulai saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah GPI atau ibadah minggu di saat ini. Kiranya melalui firman ini, umat Tuhan yang menyaksikan terus diberikan kekuatan, diberikan suatu sukacita di tengah pergumulan hidup yang ada. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker jikalau saudara-saudara keluar di luar rumah atau bekerja, terus memakai masker. Dan demikianlah seluruh rangkaian ibadah di saat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Soli Tio Gloria.